Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Rizky Aditya, ditemani dengan teman-teman saya dari kelompok 9, ada Ahmad Fadlan, dan juga ada Muhammad Kholis Jihadi. Sekarang kita akan melakukan beberapa wawancara atau interview bahasanya, untuk lebih mengetahui lagi bagaimana cara perusahaan BSI itu memasarkan produk-produknya dan juga memasarkan dirinya, dan untuk menarik nasabah-nasabah yang ingin ditambahkan kepada perusahaan tersebut. Mungkin pertama-tama saya ingin mengenalkan dulu narasumber saya di malam ini yang bernama Sekar Aurelia. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Sekar yang akan membantu tim ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Sekar karena Ya, sudah sama-sama. menemani kami di malam-malam ini. Mungkin bisa kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Jadi nanti kita akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa Kak Sekar jawab mengenai perusahaan yang Kak Sekar sekarang jalani. Mungkin yang pertama adalah bagaimana sih cara BSI bisa memilih tempat-tempat yang strategis dan bisa memenuhi target pemasaran yang ingin dijalankan. Karena kan pasti kalau misalnya setiap perusahaan, apalagi perusahaan BSI kan perusahaan yang besar, enggak bisa untuk sekedar membangun dan asal tempat aja. Pasti banyak yang dipertimbangkan. Dan pertimbangan-pertimbangan itu atas dasar apa aja sih? Betul, yang dapat dikatakan sama Kak Rizky itu betul banget. Kalau untuk menempatkan cabang tersebut pasti melalui proses yang panjang ya Kak. Prosesnya itu pasti dari mulai surveinya itu pasti ketat banget dan juga panjang. Karena gimana pun juga itu kan penempatan tersebut akan dipakai jangka panjang ya, sampai sekarang gitu. Nah, dari survei-survei tersebut itu pasti meliputi yang pertama itu dari potensi pasarnya sih, dari lokasi tersebutnya strategis atau enggak. Dan dari lokasi yang strategis tersebut itu misalkan cabang tersebut itu daerahnya itu dekat apa misalkan perkantoran atau rumah sakit atau sekolah-sekolah. Nah, kalau misalkan yang ada di cabang gue kebetulan itu ada di Pasar Senen. Jadi dekat banget sama pasar. Jadi banyak tuh potensi-potensi dari nasabah tersebut untuk datang ke BSI dari pedagang-pedagang. Terus juga banyak lingkungan Islami karena di sana itu banyak musola. Alhamdulillah di sana banyak musola dan masjid sehingga kita bisa menawarkan ke jamaah-jamaah ataupun ke pengurus-pengurusnya tuh untuk membuat rekening, untuk bahkan QRIS-nya itu bisa digunakan untuk berziswaf juga itu bisa. Terus yang paling besar potensinya itu kalau di cabang gue itu ada travel. Jadi untuk travel haji dan umroh banyak juga nasabah-nasabahnya yang di cabang gue. Dan juga lingkungannya sih, pasti lingkungannya kita cari yang meminimalisir apa ya, nasabahnya yang kecil itu lingkungannya kita cari yang Islami, yang Muslim gitulah dengan dominasinya Muslim. Berarti tadi kan dari ada masyarakat juga. Ada gak sih kalau dari kalian tuh langsung terjun ke masyarakat, kayak misalnya nawarin langsung? Berarti kan itu bahasanya tuh hard selling ya. Ada yang kayak gitu misalnya dari pihak banknya tuh keluar ke masyarakat. Itu ada, atau soft selling aja ngadain acara-acara terus sengaja? Ada. Jadi kita tuh pasti dari marketingnya sih itu ya. Itu kan marketing pekerjaannya mereka. Biasanya mereka tiap hari atau ya tiap berapa minggu sekali mereka tuh keluar untuk mencari nasabah. Jadi biasanya mereka udah siapin juga tuh untuk keperluan-keperluan, misalkan langsung mau buka rekening itu bisa nanti dibantu juga. Jadi ini sih melakukan kayak gitu. Kita nyari nasabah langsung, terjun langsung juga. Paling berarti yang benar-benar dilancarkan dari BSI ini ya terjun ke masyarakat langsung juga. Terus juga dari tempat-tempat yang tadi ngeliat tuh, berarti nyarinya emang bener Islam ya, karena emang target pasar itu sih. Iya, target pasarnya itu. Tuh sih mungkin itu dari kan tadi dari segi tempat. Kalau untuk segi penyaluran dana nih, soalnya kan kita tahu yang tadi disebutin juga kan pasti target terbesar itu orang-orang Muslim. Mungkin ada aja orang Muslim, cuman ada gak kemungkinan dari Bank BSI itu menginvestasikan dananya ke ranah-ranah yang bisa kita katakan haram gitu, atau tidak dibolehkan sebenarnya dari agama? Itu bisa gak sih kayak gitu?
Padahal kan ini kan harus Islam banget tuh, tapi bisa gak ada kemungkinan kayak gitu? Itu sih nggak akan kemungkinan ya, karena emang itu kan pasti semua produk-produk, semua akad-akad yang ada di Bank BSI pasti udah diawasin semua kan, diawasin sama Dewan Pengawas Syariahnya itu supaya Oh, benar-benar insya Allah itu aman. oh ada yang ngawasin apa nih, Bang? Dewan Pengawas Syariahnya. Dewan pengawas pengawas syariah. Jadi nggak mungkin ada. Itu maksudnya pengawasan kayak gimana? Apa setiap dana yang disalurin pasti mereka tahu atau gimana? Iya pasti tahu, karena kita kan bersifat transparan sama nasabah sama yang lainnya, itu kita pasti bersifat transparan, jadi kan semuanya itu kita udah kasih tahu di awal dan jadinya insya Allah aman. Hmm, oke oke. Jadi untuk yang ke ranah haram itu nggak mungkin ya, kayak ada DPS tadi. Enggak, betul. Apa juga. Terus ada pertanyaan nih gini nggak? Bagaimana BSI menetapkan harga untuk produk-produk perbankannya agar tetap kompetitif namun sesuai dengan prinsip syariah? Karena ya kita lihat orang-orang yang mungkin suka menghambur-hamburkan uang kan ini bukan cuman bukan mungkin nggak terlalu Islami. Pasti kan mereka tuh yang benar-benar ingin dapat dana lebih atau juga ingin mengeluarkan dana lebih. Sedangkan syariah ini pun punya keterbatasan-keterbatasan tuh. Gimana caranya untuk menarik orang-orang yang tidak terlalu syariah ini tapi tetap mempertahankan segi syariah, atau gimana caranya untuk apa ya, tetap kompetitif gitu di saat bank-bank lain tuh melakukan segala cara tapi BSI ini tetap dalam ranah syariah tapi tetap bisa kompetitif, itu gimana caranya? Ini sih walaupun kita kan nggak pakai bunga ya, kita itu nggak pakai bunga, tapi kita tetap ini sih menentukan benchmark atau tolak ukurnya itu dari harga-harga yang lainnya supaya tetap kompetitif dan supaya tetap prinsip pada syariah, yaitu kita selalu menetapkan akad-akadnya kan, akad-akad dari yang mungkin teman-teman di sini udah pada familiar juga, dari mulai akad murabah jual beli dan juga akad mudharabah bagi hasilnya, itu pasti kita tetap mengacu pada itu. Terus juga kita pasti punya nilai lebihnya kan, yang kita jual ke nasabahnya itu dari mulai transparansinya tadi, dari mulai kita itu pastikan semuanya kayak marginnya, semua keuntungannya itu kita udah jelaskan ke nasabah di awal. Jadi pasti, jadi itu pasti ke nasabahnya itu nggak adanya kayak ketidakpastian gitu. Itu nilai lebihnya sih. Jadi ketransparannya itu karena sekarang juga banyak yang apa ya ada yang korupsi mungkin dari pihak banknya kan, kalau ada tadi yang DPS itu juga ada transparannya sih, mungkin nasabah bisa ngerasa lebih aman kali ya. Iya betul. Ya masuk juga sih. Terus kira-kira faktor apa aja Kak yang dipertimbangkan BSI untuk menentukan harga produk? Ini kita masih berbicara soal harga ya. Kira-kira apa sih? Misalnya harga produk ini ditentukan dari A, B, C, itu kira-kira apa faktor yang menentukan harga dari produk tersebut? Faktornya ini sih pasti kita juga untuk menentukan harga produk itu kita sebisa mungkin kita ngambil keuntungan itu nggak bikin apa yang wajar sih. Kita ngambil keuntungannya itu yang wajar, nggak yang mengeksploitasi si nasabahnya tersebut. Terus juga yang tadi juga sih transparansinya itu ya. Terus juga yang prosesnya itu, proses harganya itu kita yang diawasi sama Dewan Pengawas Syariahnya itu. Banyak Pertimbangannya itu. Terus selanjutnya nih Kak, bagaimana dijelaskan, bisa gak sih dijelaskan secara singkat tentang produk-produk unggulan ditawarkan oleh BSI? Pasti kan setiap bank punya caranya sendiri untuk membuat banknya itu terlihat lebih menarik lah daripada bank lain. Kalau BSI sendiri, apa sih yang membuat BSI itu menarik? Produk-produk apa unggulan? Kalau untuk produk unggulannya sih yang sekarang digencarkan banget ya, itu ada produk cicil emas. Kita ada produk cicil emas di mana kita itu memfasilitasi para nasabah untuk mempunyai emas investasi jangka panjangnya itu dengan cara mencicil. Tapi dengan cara mencicilnya itu, meskipun harga emasnya itu kedepannya naik, harga emas kan pasti teman-teman udah tahu ya kalau misalkan emas itu selalu naik banget. Tapi dengan angsurannya itu flat, sesuai harga yang diambil hari ini gitu. Nah kalau misalkan produk unggulannya itu cicil emasnya. Dan untuk marginnya itu insya Allah lebih ringan sih dibanding bank-bank lainnya.
Karena emang saya kan punya beberapa teman yang dari BSI, ada yang pernah juga ditawarin oleh seseorang, terus dia emang simpan nomor, dan emas itu yang bener-bener di SW-in terus, dibikin Ya, status mulu. betul. Itu emang lagi ini baru-baru sekarang aja atau emang udah lama terus baru digincur sekarang? Sebenarnya udah lama karena kalau nggak salah ya, ini tuh produk bawaan dari Bank Syariah Mandiri. Dari bawaan produk Bank Syariah Mandiri, kemudian tetap digencarkan sampai sekarang untuk cicil emasnya gitu. Ini sih baru bank ini aja atau sebenarnya ada lain nggak sih? Ada, jadi ada bank beberapa, ini boleh disebut Ini nama boleh. lainnya kayak Bank Muamalat juga ada. Tapi kalau nggak salah itu yang paling pertama untuk cicil emasnya itu di BSI. Dari BSI, terus kemudian ada Bank Muamalat dan juga ada Pegadaian. Cuman kalau untuk Pegadaian kan lebih fokus ke gadainya ya, lebih fokus di produk gadainya. Tapi kalau untuk cicil emas yang paling unggul sih di BSI kebetulan. Oh, ini tapi udah lama. Udah lama. Terus kenapa baru digencar-gencarin sekarang? Soalnya baru ngelihat banyak SW tentang emas tuh sekarang-sekarang. Karena mungkin bapak teman saya ya. Oh, baru. Gitu. Oh, Ya, itu tapi udah sebenarnya produk lama. sebelum-sebelumnya pun udah lama. Sudah lama itu Oh, produk. soalnya baru ngeliat sekarang-sekarang. Iya. Luar biasa. Tapi ada gak sih pembeda gitu yang dari misalnya ini Bank Muamalat, terus juga Bank BRI Syariah itu dari emas dia dan emasnya BSI ini bedanya apa? Atau ya udah mungkin beda bank aja? Kalau untuk kalau di bank lain nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan untuk di BSI itu jangkauan untuk ngambil pembiayaan emasnya itu hampir semua cabang udah ada. Jadi jangkauannya itu udah luas. Terus Maksudnya gimana juga, jadi kayak misalkan kita mau ngambil pembiayaannya nih di cabang sini semuanya udah ada. Tapi kalau misalkan di bank lain kita nggak tahu, atau misalkan cuma di beberapa cabang aja atau enggak gitu. Terus kita itu bisa ambil cicil emasnya itu lewat digital. Jadi bisa lewat m-banking, sekarang ada Beyond atau BSI Mobile-nya itu bisa melewat dari situ. Tuh. Jadi nggak perlu datang ke cabang juga, itu udah bisa ngajuin untuk pembiayaan itu. Jadi produk unggulan yang lagi diinin itu emas ya tadi? Iya, emas. Cicil, bukan Cicil gadai. emas. Gadai ada tapi? gadainya juga, cuman kebetulan untuk di cabang gue itu nggak ada untuk gadainya, jadi cuma ada di beberapa gadai aja, beberapa cabang aja. Tapi harusnya ada nih, misalnya yang besar-besar gitu, ada gadai emas. Ada sih, biasanya kayak KC gitu. KC itu juga. kantor cabang. Terus ada di KCP juga ada, tapi beberapa aja. Emas. Lanjut Kak. Apa perbedaan produk-produk BSI dibandingkan dengan bank syariah lainnya? Kayak tadi kan bank syariah kita sebutin Bank Muamalat. Terus Bank BRI Syariah. Ya. Benar, Bank BRI Syariah. Bukan yang BRI terus. Gimana sih? Ada Bank Muamalat terus apa lagi? Yang syariah. Pegadaian juga ada sih. Maksudnya yang BSI kan ada BSI nih, yang syariah bank syariah. Terus juga ada bank apa lagi? Muamalat. Terus apa lagi? Mungkin kayak bawaan dari konvennya sih, kayak BCA Syariah, BTPN Syariah, kayaknya ada sih beberapa itu. Itu yang ngebedain bank syariah dari bank BSI dari bank-bank yang lain tuh apa? Tadi sih. Tahu apa? Jangkauannya itu udah luas, itu udah saya sebutkan sih. Tuh, maksudnya seluas apa sih? Emang mereka juga masih belum terlalu luas atau gimana? Kayaknya ada beberapa, ya kayak BCA Syariah juga itu kurang tahu ada program cicil emasnya apa enggak gitu. Makanya berarti belum tersebar aja kali ya? So. Dan mungkin karena BRI itu BSI ini udah satu Indonesia kali ya? Soalnya kan bank utama ini kan kalau syariah. Betul, karena kan bank BSI itu kan hasil mergeran dari 3 legacy. Oh iya. Jadi bank syariah itu sebenarnya bank syariah ini kan baru ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah familiar, ada yang belum tentang BSI. Karena bank BSI ini tuh baru di tahun 2021. Ya, di tahun 2021. Sebelumnya? Di tanggal 1 Februari. Nah, sebelumnya itu kita belum ada bank syariah Indonesia. Jadi kenapa bisa sebesar ini? Mungkin kan ada yang bertanya-tanya nih, dengan umur yang masih
Belia. sedini itu, tapi nasabahnya tuh udah banyak. Bahkan sekarang itu BSI udah masuk top 10 bank di Indonesia, masuk 10 besar. Itu karena emang hasil mergeran dari 3 legacy bank syariah sebelumnya. Apa aja tuh? 3 legacy itu tuh ada Bank Syariah Mandiri, terus BNI Syariah, dan juga ada BRI Syariah. Oh, Bang Muhammad nggak masuk tuh ya? Nggak masuk. Jadi ketiga itu, kalau misalkan masuk kan sekarang nggak ada berarti. Betul Bang juga, Muhammad, betul ya. juga. Apa ya tadi? Ada BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan juga ada BNI Syariah. Jadi ketiga itu dijadi satu, makanya bisa sebesar ini. Dan cabangnya itu juga biasanya ya itu tuh udah X dari cabang-cabang sebelumnya. Termasuk ini atau enggak? Iya, kalau untuk di cabang gue itu sebelumnya Bank Syariah Mandiri. Oh, berarti udah lama berarti? Udah lama. Masuknya udah lama? Pembuatannya lama. tempatnya itu? Oh iya, udah lama. Itu udah lama gedungnya. Oke. Untuk sekarang kita bahas tadi kan tentang tempat udah, juga tentang keuangan udah. Mungkin sekarang kita masuk ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran apa sih yang digunakan BSI untuk menarik nasabah baru? Soalnya kan kita lihat dari 2021 dan sekarang itu pengembangannya besar banget nih. Itu kira-kira apa yang dilakukan dari BSI ini untuk apa ya? Untuk bisa seperti sekarang? Pertama, dengan di era digital ini ya, pasti kita nggak mau ketinggalan juga, pasti kita gencar-gencarin juga untuk campaign-campaign yang ada di sosial medianya, kita aktifin sosial medianya. Mungkin bisa dilihat-lihat juga tuh Instagram dari BSI, dari Live with BSI, dan juga Bank Syariah Indonesia itu tuh kita mempromosikan lewat itu kalau dari sisi digitalnya. Nah, kalau misalkan dari sisi secara langsungnya ya, kebetulan kan kalau misalkan gue itu di bagian operasionalnya. Di operasionalnya itu untuk memasarkan produknya itu, kita itu wajib banget melakukan yang namanya cross selling. Apa tuh? Cross selling itu ibaratkan kayak menjual produk secara silang. Jadi di sela-sela kayak menjalankan transaksi ya kita basa-basi lah ke nasabah yang pertama gitu. Kira-kira yang cocok untuk nasabah tersebut produknya apa nih gitu. Nah, misalkan sudah kita gali ternyata nasabah tersebut itu belum mempunyai investasi jangka panjangnya, ya udah kita tawarin yang tadi program cicilan emasnya gitu sih. Jadi di sela-sela itu nasabah juga tahu atau teredukasi dari produk-produk yang kita punya. Tuh. Cross selling itu kayak ini gak sih, kayak misalnya Alfamart kalau Iya, Fitra betul. itu nawarin pasti boleh ininya Iya, gitu. betul. Tapi lebih panjang. Lebih panjang, tapi nggak boleh panjang-panjang juga, karena kalau untuk di operasional itu kita mempunyai SLA untuk melakukan transaksi. Apa itu? Jadi kita misalkan untuk transaksi setor tunai atau tarik tunainya itu ada waktunya bersamaan dengan cross sellingnya itu gitu. Jadi nggak boleh lama-lama, paling sebisa mungkin kita mengedukasi nasabahnya itu singkat tapi nasabahnya tersebut berminat gitu lah. Tapi kalau walaupun belum berminat sekarang juga is okay, tapi kan mungkin kedepannya nanti nasabahnya ingat nih kalau misalkan gue udah ngedukasi ada produk ini, tiba-tiba ingat terus butuh, kan bisa balik lagi. At least tahu aja dulu kan. Iya, betul. Itu ini juga sih namanya cross selling. Cross selling. Lanjut, apakah BSI menggunakan strategi digital? Oh, tadi udah dibahas. Soalnya yang salah satu tuh yang Bion. Ya, bisa ceritain nggak tuh? Soalnya lagi kemarin bahkan masuk TV saya ngeliat Bion tuh. Itu maksudnya gimana tuh? Yang siapa? Ada ininya, Ata sama istrinya? Aurel. Jadi Bion itu merupakan aplikasi super app terbarunya BSI yang akan bermigrasi dari BSI Mobile ke Bion. Bermigrasi? Iya, betul. Karena Bion ini baru aja sih kita launchingin di awal November kemarin. Terus pastinya lebih ini sih, app-nya itu lebih aman. Karena untuk pengaktifasian mobile bankingnya tersebut aja itu harus memasukkan nomor kartu ATM kan. Karena kalau yang BSI sebelumnya itu enggak. Jadi
itu sih lebih aman, terus fiturnya juga lebih modern gitu. Kalau untuk promo-promonya juga sekarang banyak, kita menggunakan kris dari Beyond-nya. Jadi biar itu baru aplikasi baru. Baru banget launching di awal November ini. Jadi mungkin teman-teman nih kalau misalkan yang belum install itu bisa langsung diinstal nih untuk nasabah-nasabahnya BSI. Karena nanti sekitar tanggal 31 Desember itu nanti BSI Loga akan dinonaktifkan, akan bermigrasi semua ke Beyond. Literally migrasi itu ganti atau Ganti. Jadi kayak BSI yang waktu itu berarti yang 3 bank ini dijadiin satu. Iya, jadi bermigrasi semua. Tetap ada label BSI-nya. Ada namanya, mungkin bisa di search di Play Store untuk namanya itu Beyond by BSI. Jadi ada by BSI-nya. Terus kalau misalnya tadi kan sempat kesebut tuh yang Wadiah, terus juga yang hal-hal sebagainya itu tetap ada di Beyond ini. Ada tetap. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buka rekening itu tetap lewat aplikasi. Sebenarnya sebelumnya juga di BSI Mobile-nya. Jadi nasabah atau calon nasabah yang pengen buka rekening itu sudah diarahkan semua ke digital. Jadi ke cabang itu cuman untuk mengambil ATM sama buku tabungan aja. Jadi semuanya itu udah bisa lewat digital. Berarti karyawan dari BSI yang di kantor ini makin nganggur atau gimana? Enggak. Karena kita tetap ini sih melakukan cross checknya itu kan lebih detail. Kan ada pengambilan ATM-nya juga di sana Pak. Iya. Ambil ATM, buku tabungan. Jadi lebih luas jadi gitu ngapa-ngapain. Oke. Jadi Beyond yang baru di launching awal November. Ya. Sekarang banyak banget berarti ininya. Karena kemarin tuh pas lihat di TV salah satu aplikasi dengan download tercepat. Karena banyak banget emang awal-awal. Iya. Itu emang dari ada sih ditargetin atau gimana itu? Apa emang karena pemasarannya bagus jadi banyak aja? Kebetulan pemasarannya bagus. Pemasarannya bagus, terus juga pastinya kita sebagai karyawan juga selalu diingatkan untuk mengedukasi setiap nasabah yang datang, untuk nasabah-nasabah yang kita kenal, untuk mengaktifasi Beyond tersebut. Karena kan takutnya kalau misalkan mereka nggak tahu nih, tiba-tiba nanti nonaktif kan nanti takut ya, nanti mereka shock juga. Jadi lebih baik kita edukasiin dari sekarang. Berarti kalau misalnya kayak program unggulan selain yang emas tadi ada Beyond ini. Ya, betul. Nah, tadi kan udah bisa masa tempat, udah juga masalah tentang penyaluran dana, terus juga bagaimana cara BSI menawarkan yang tadi ada emas, ada juga Beyond yang melalui digital ini. Karena emang itu saya ngeliatnya juga mungkin cuman BSI yang bikin aplikasi seniat itu, karena belum ada Bang bikin aplikasi seniat itu. Kemarin ngundang Wali kan. Iya, betul. Yang Mbak ngajak saya itu. Iya. Udah ngundang Wali. Bapaknya nggak bisa ya? Iya, luar biasa emang. Nah, sekarang tuh kita mau bahas tentang pendapatan nasabah. Bagaimana atau berapa sih kisaran pendapatan rata-rata nasabah? Bahkan ini kan pasti ada pendataannya tuh. Sebenarnya orang-orang yang memiliki banyak uangkah yang memang ke BSI atau yang sudah emang kita niatnya membantu atau gimana tuh? Semuanya bisa. Dari yang dapat dikatakan yang tadi, kalau misalkan target pasarnya kan kebetulan di cabang tuh dekat pasar kan, jadi ada pedagang, ada siapapun itu bisa untuk menaruh dana, menyimpan dana di BSI. Jadi kita sama ratakan semua sih, nggak yang membeda-bedakan. Cuman tadi rata-rata pendapatannya rata-rata pendapatannya itu ya kebetulan kita nggak tahu ya, karena kan emang itu privasi mereka. Tapi kalau untuk dari sisi perorangannya, yaitu siapa aja bisa, bahkan dari mulai yang kecil junior itu juga kita punya tabungan untuk juniornya. Jadi kita memfasilitasin juga untuk para anak-anak yang kecil gitu untuk mau nabung dari sekarang juga bisa. Gitu. Tapi tetap harus legal umurnya, maksudnya minimal punya KTP kan?
Enggak sih, kalau misalkan yang junior itu di bawah umur bisa, karena kan Oh. ada KIA. Sekarang kan ada Oh, itu bisa KIA, juga. Kartu Identitas Oh, saya baru Anak. tahu nih. Iya, terus sama ini sih, kan otomatis orang tuanya yang datang kan ke cabang untuk Oh. buka rekening, pasti melampirkan kartu keluarga dan juga KTP dari orang tua tersebut. Oke. Dan masih berbicara tentang pendapatan. Mm-mm. Bagaimana BSI menyesuaikan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dari berbagai sistem pendapatan? Ya, dapat yang dikatakan tadi ya, kalau misalkan kita tuh nggak pernah membeda-bedakan Tadi kan nggak nasabah, beda-beda. karena emang kita itu profesional sebagai layanan, semuanya itu kita memberikan pelayanan yang terbaik ya, yang pastinya ramah, membantu, semuanya itu kita samakan. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada Diskriminatif Ah. atau kita enggak. oh ini miskin nggak usah gitu, nggak ada. Enggak dong, nggak boleh Pak. Kali aja kan. Biar dapat layan bagus. Paling yang terakhir nih masalah cicil emas ini. Mm-mm. Karena cicil emas ini kan karena sebelumnya dapat info kalau misalnya cicil emas ini kita harus apa ya, kita bisa ngambil emas itu pas terakhir-terakhir atau uangnya aja, itu maksudnya kayak gimana sih? Cara kita ngambil emas, apakah bisa pas sudah lunas nih itu bisa kita ambil, atau sebelum lunas bisa kita ambil, atau emang nggak akan bisa kita ambil, cuman dana aja yang terdaftar? Itu ini. Jadi setelah kita mencicil, setelah sudah lunas baru bisa kita ambil emasnya. Jadi nggak boleh kalau misalkan belum lunas itu diambil, itu nggak boleh. Cuman kalau misalkan di tengah-tengah pengen menjual nih, ada niatan untuk nggak mau ngelanjutin, itu juga bisa dengan cara emas yang sudah kita, yang nasabah tersebut udah daftarin itu nanti kita jualin lagi, kita bantu jualin lagi gitu. Tapi disarankan jangan ya, disarankan jangan, dilunasin aja, karena emang itu kan bagus untuk investasi jangka panjangnya, karena emang benar-benar semakin naik kok, benar-benar. Oh, sekarang naik lagi, naik? Udah naik lagi, dari yang masih kalau nggak salah ya, fun fact tuh dari 2014 itu harga emas per gramnya itu baru 400 ribuan. Sekarang itu udah 1.500.000 tahun Lebih 2014. dari 50% lah kayaknya. Iya, jadi emang apa, tahan inflasi kan kalau emas itu, jadi mendingan diemasin aja. Yang mau emas boleh. Emas tadi, terus BSI apa yang Bion Iya. Bion juga. Kalau misalnya dari cabang sendiri, ini mungkin pertanyaan penutup ya, karena dari kita sendiri kan tujuannya untuk menggali bagaimana cara BSI ini memasarkan produk-produknya. Yang terakhir ini, apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan oleh BSI terkait strategi pemasaran atau pengembangan produk di masa depan? Kayak misalnya sebagai karyawan itu melihat BSI ini, apakah yang sudah terjalan dari Bion dan juga emas dengan digitalnya ini itu udah efektif, efisien, atau mungkin ada yang ingin dikembangkan lagi dari BSI di masa depan gitu, mungkin dari dalam dapur gitu, bagus kayak gini, bagus kayak gini, atau gimana? Pastinya ada ya, pasti selalu pengennya berkembang mulu, pengen menggait nasabahnya itu lebih banyak lagi, tapi mungkin bukan ranahnya saya sebagai operasional juga sih untuk tahu gitu, mungkin ada dari pengembang-pengembangnya yang lebih tahu gitu. Pengembang-pengembangnya itu di kantor pusat lah yang lebih tahu gitu. Emang kalau lu sendiri di kabar di mana, kantor mana? Di KCP sebenarnya. Oh, KCP. Iya, KCP dan di bagian operasional. Oh, di operasional. Oke. Ya, mungkin segitu aja kali ya yang ingin kami tanya-tanyakan dari kelompok 9 ini. Sebelumnya terima kasih Sekar udah ingin ditanya-tanya oleh kita ini dan mengganggu waktu malam-malamnya. Semoga apa yang disampaikan dari BSI ini bisa membuat dari BSI itu bisa mengamalkan apa yang ingin diamalkan lah gitu. Iya, dari syariah sebagai syariahnya. Dan mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.